Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Gunawan Harahap, NPM 20150033, Prodi Vocational Informatika 2B, mata kuliah Basis Data. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang database. Pertama, selain Microsoft Access 2007, ada contoh Database Management System atau DBMS. Yang lain adalah MySQL. Jelaskan menurut saudara tentang database MySQL tersebut, beserta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan DBMS yang lain. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Pertama, kelebihan dari DBMS, yaitu yang pertama, merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Kedua, dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar. Ketiga, dapat mengolah data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna atau user. Kekurangannya, pertama, merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Ketiga, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil. Soal kedua, secara umum bahasa SQL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, dan Data Control Language. Jelaskan ketiga bagian tersebut dan buatkan contoh perintah yang digunakan dari ketiga data tersebut pada MySQL. Pertama, DDL atau Data Definition Language adalah salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, tabel, struktur tabel, merubah struktur database, menghapus database, serta membuat relasi antar tabel. Oleh sebab itu, DDL ini mempunyai sejumlah perintah dasar yang terdiri atas create, alter, serta drop. Perintah dalam DDL: pertama, create, lalu alter, rename, dan drop. Selanjutnya, DML. DML adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Perintah-perintahnya yaitu insert, delete, update, dan select. Terakhir, DCL adalah subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses atau privileges. Yang termasuk perintah dalam DCL ada dua, yaitu grant dan revoke. DCL biasa digunakan untuk merupakan hak akses, memberikan roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Contoh perintah grant yaitu grant select, grant update, grant insert, dan grant delete. Perintah revoke, revoke select, revoke delete, dan revoke insert. Soal ketiga, jelaskan minimal 10 tipe data yang dapat digunakan di dalam MySQL. Buatkan dalam bentuk tabel serta keterangannya. Pertama, tipe data dalam angka tipe yang dapat digunakan dalam satu variabel konstan yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Berikut tabelnya. Yang pertama, tinin, fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif, jangkauan minus 128 sampai dengan 127, ukuran 1 byte atau 8 bit. Kedua, small len, fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif, jangkauan minus 32.768 sampai dengan 32.767, ukuran
2 byte atau 16 bit. Ketiga, medium min. Fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan 8 juta minus 8 juta 388.608 sampai dengan 8 juta 388.607. Ukuran 3 byte atau 24 bit. Keempat, in. Menyimpan data, fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan minus 2.147.483.648 sampai dengan 2.147.483.647. Ukuran 4 byte atau 32 bit. Selanjutnya bisa Anda pahami sendiri dengan melihat tabelnya. Saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kedua, tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Di bawah ini ada beberapa jenis tipe data string yang terdapat pada database MySQL. Ada 5 tipe data. Pertama, char, varchar, tiny text, text, medium text, dan long text. Fungsi dan jangkauannya bisa Anda lihat sendiri agar tidak membuang waktu. Saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ketiga, tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan yaitu date, time, date time, dan year. Fungsi jangkauan dan ukurannya bisa Anda lihat sendiri. Kita lanjutkan. Keempat, tipe data blob merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lain. Tipe datanya itu bit, tiny blob, blob, medium blob, dan long blob. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Database MySQL dapat digunakan untuk membuat sebuah database dan membuat beberapa tabel. Buatlah perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL dan jelaskan maksud dari perintah tersebut. SQL sebagai salah satu Relational Database Management System atau RDBMS yang populer di kalangan programmer, merupakan salah satu database yang sudah berumur. Diciptakan oleh Michael Whitenews. Pada akhirnya, MySQL diakuisisi oleh Oracle dan kini memiliki saudara yang bernama Maria Database. Tabelnya yaitu bisa Anda lihat sendiri, seperti create table, ID varchar 20.0, dan sebagainya. Pada kode di atas, kamu dapat membuat sebuah tabel dengan perintah create table. Kemudian ada tipe data berupa in, varchar, text, datetime, dan timestamp. Untuk tipe data varchar, kamu harus menentukan berapa panjang maksimal dari kolom tersebut. Tipe in dapat kamu tentukan panjang angka yang akan digunakan, sedangkan timestamp akan selalu diisi secara otomatis oleh MySQL saat baris baru dibuat. Dan soal terakhir yaitu nomor 5, buatlah contoh penerapan perintah insert, select, update pada MySQL dan jelaskan syaratnya. Proses insert, update, delete, dan select pada sebuah database merupakan hal dasar yang wajib diketahui oleh setiap database administrator ataupun seorang programmer dalam membuat sebuah aplikasi. Proses-proses tersebut dikenal dengan istilah DML atau Data Manipulation Language, atau dalam programan lebih dikenal dengan istilah CRUD, create, read, update, and delete. Pertama, insert. Query insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contohnya query insert. Kedua, select. Query select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Khusus query select ini saya akan membahasnya secara tersendiri pada tutorial selanjutnya, mengingat query select diperlukan filter-filter